Boleh. Oke. Selamat malam, selamat sore, dan selamat pagi untuk yang di Indonesia. Senang sekali kita dapat bertemu kembali dalam acara pembahasan Sekolah Sahabat kita pada saat ini. Kita sudah memasuki lagi triwulan yang baru dalam pelajaran Sekolah Sahabat, dan kita sudah mulaikan tadi malam, dan kita akan masuk pada hari yang kedua pada saat ini, dan judul pembahasan atau judul Sekolah Sahabat kita pada sepanjang triwulan ini, kita akan membahas mengenai buku Kejadian. Baiklah, kita akan segera mulakan acara kita. Saya undang kita akan mendengarkan sebuah lagu, dan saya akan buka kita di dalam doa. Kami persilakan. Hal yang tak mungkin dalam hidupku, Tuhan menyanggupkan. Hal yang mustahil di mata dunia, bagi Tuhan nyata. Tuhan hanya ingin aku berserah dan ikut jalannya. Jika bagi dunia mustahil, tapi bagi Tuhan kan nyata. Saat ku merasa tak mampu, Tuhan menyanggupkan. Sekalipun gunung dan lembah terbentang di jalan hidupku, semuanya ku lalui. Tuhan menyanggupkan. Hai, hai, hai. Hal yang tak mungkin dalam hidupku, Tuhan menyanggupkan. Hal yang mustahil di mata dunia, bagi Tuhan nyata. Tuhan hanya
Tuhan menyanggup. Jika bagi dunia mustahil, tapi bagi Tuhan kan nyata. Saat ku merasa tak mampu, Tuhan menyanggup. Sekalipun gunung dan lembah terbentang di jalan hidupku, semuanya ku lalui. Tuhan menyanggup. Tuhan menyanggup. Kami mengucapkan terima kasih untuk Nia Tobing yang sudah membawakan lagu spesial kita pada saat ini. Baiklah, kita akan buka di dalam doa. Mari kita semua berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, yang kami sembah siang dan malam. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, di mana Engkau selalu memimpin kami hingga tiba pada saat ini lagi. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat. Biarlah Tuhan kami yang ada di Zoom maupun kami yang ada mengikuti di live streaming Tuhan, biarlah kami semua mendapatkan roh suci dari surga sehingga kami dapat mendengarkan dengan baik dan kami dapat memperoleh berkat sepanjang pelajaran atau firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Pendeta muda tulus yang akan membawakan firman-Mu Tuhan, urapi dia sehingga apa yang dia sudah siapkan semata-mata hanya daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, menjaga kami dimanapun kami berada saat ini. Biarlah kami selalu diikat dengan kasih yang hanya berasal daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dengar dan sempurnakan doa kami dalam nama Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan berikan waktu dan kesempatan ini kepada pendeta muda tulus Nenggolan untuk diskusi sekolah sahabat. Selamat malam semuanya. Saya mengucapkan terima kasih kepada lagu yang dibawakan oleh Nia Tobing. Biarlah itu semua dapat menjadi kekuatan bagi kita. Dan sekarang kita kembali mulai mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Judulnya Allah Pencipta. Allah Pencipta. Ayat intinya saya ambil lagi kembali dari ayat inti 1 minggu ini, Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1. Kita akan lihat apa yang kita peroleh pada malam hari ini melalui Kejadian 1 ayat 1. Dan pada saat kita pada malam hari ini saya coba membandingkan antara Kejadian 1 ayat 1 dengan Yohanes 1 ayat 1. Kenapa? Sangat menarik. Kita akan melihat sesuatu pelajaran yang sangat menarik kalau kita membandingkan ayat dengan ayat. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, Kejadian 1 ayat 1. Kalau Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kita lihat apa hubungannya Kejadian 1 ayat 1 dengan Yohanes 1 dengan ayat 1. Kalau kita lihat Kejadian 1 ayat 1 menyatakan pada mulanya. Pada mulanya dalam bahasa Ibrani yaitu Bereshit, seperti saya katakan kemarin. Sebagai pernyataan menggambarkan kondisi dunia ketika Allah mulai diciptakan. Dan menyatakan Allah adalah sumber permulaan. Karena Allah adalah sumber dari segala sesuatu yang ada, manusia dan alam tidak berdiri sendiri.
tetapi menerima keberadaan dan kelangsungan dari Dia. Seluruh keberadaan dan hidup adalah baik jikalau terkait secara benar dengannya dan bergantung padanya. Seluruh hidup dan ciptaan dapat penuh makna dan arti selalu. Allah memiliki hak berdaulat atas seluruh ciptaan karena Dia penciptanya. Di dalam dunia yang telah jatuh, Allah menuntut hak melalui penebusan. Jadi arti Beresit itu menggambarkan bahwa kondisi dunia ketika Allah mulai menciptakan dunia, dan Allah adalah sumber segala permulaan. Allah adalah sumber segala permulaan, dan karena Allah adalah sumber dari segala permulaan, Allah juga yang memiliki daulat atas segala ciptaannya, karena Dia adalah pencipta itu sendiri. Dan keberlangsungan kehidupan manusia dan juga alam ciptaannya itu bergantung sepenuhnya kepada Allah itu sendiri. Nah, menarik kalau kita melihat arti dari Beresit itu sendiri. Nah, apa perbandingannya Beresit? Karena itu pada mulanya di Kejadian 1 ayat 1 itu adalah Beresit. Nah, kalau di dalam Yohanes 1 ayat 1, namanya bahasa Yunaninya pada mulanya itu adalah arche, beginning atau origin. Adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani untuk menunjukkan sesuatu yang menjadi pertama dalam suatu rangkaian. Arche juga dapat berarti asal muasal, prinsip atau sebab yang pertama atas asas atau hidup prinsip alam semesta. Menurut Aristoteles, filsuf yang pertama yang berusaha mencari asas alam semesta adalah Thales dan Miletos. Thales mengatakan bahwa segala sesuatu yang berasal dari air semuanya kembali menjadi air. Menurut Thales, banyak penjelasan yang dapat membuktikan bahwa air merupakan arche karena air sangat penting bagi proses kehidupan. Air menjadi sumber perekonomian di Sungai Nil dan beberapa contoh lainnya. Thales yang hidup dalam peradaban Mesir juga berpendapat bahwa setiap menjadi sumber energi setiap manusia pasti mengandung air. Selain Thales, filsuf yang lain mencoba mencari tahu arche kehidupan adalah Anaximenes yang berpendapat bahwa arche berasal dari substansi yang tidak terbatas. Substansi ini disebut dengan air, dan air dari setiap benda itu seragam dan tidak dapat dilihat oleh siapapun. Arche yang artinya beginning atau origin, atau istilahnya menunjukkan sesuatu yang rangkaian yang berarti asal muasal. Asal muasal. Dan para filsuf berusaha mencari apa itu arche. Apa itu arche itu apa? Ada yang menyatakan itu adalah air, dan filsuf yang lain mengatakan ini adalah yang lain, yang sumber kehidupan yang lain. Tapi Yohanes menulis itu dengan kata arche. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya arche. Kenapa arche? Karena Yesus adalah apa? Pada mulanya Dia adalah firman. Firman pada mulanya adalah firman. Arche. Arche. Pada mulanya. Pada mulanya. Asal usulnya. Asal muasalnya. Sebelum Yesus menjadi manusia, Dia adalah firman. Sehingga Yohanes menulis dengan start arche. Jika Musa mencatat Kejadian 1 ayat 1 dimulai dengan apa? Dengan kata Beresit, maka kalau Yohanes menulis Yohanes 1 ayat 1 dengan kata arche, kedua kata ini sama. Jika pada Kejadian 1 itu dalam bahasa Ibrani, dan Yohanes menulisnya dalam bahasa Yunani, arche, yang menekannya asal muasal. Menarik.
Jika kata berikutnya yang dibahas di dalam Kejadian 1 ayat 1 adalah Elohim, yang artinya Sang Pencipta yang Maha Kuasa. El tidak selalu harus dikaitkan dengan para kelompok penyembah tertentu. El mengandung makna sifat yang netral. El bukanlah sebuah nama kekuasaan ilahi, yaitu bukan sebuah nama, tetapi El menunjukkan pada kuasa supranatural yang impersonal, yakni suatu kekuasaan yang ilahi. Oleh karena itu, kata El dalam bahasa Ibrani tidak menggunakan kata sandang seperti H dalam bahasa Ibrani atau D dalam bahasa Inggris yang konkret. Namun ada kata sifat atau kata benda yang diimbuhkan ke dalam kata El. Hal itu diperuntukkan dalam rangka memperlihatkan hubungan antara kuasa tertentu yang disembah. Penyebut nama itu sendiri misalnya Elyon, Allah yang Maha Tinggi, Kejadian 14 ayat 22. El Elohim Yisrael, Allah Israel, dalam Kejadian 33 ayat 20. Bentuk jamak dari El adalah kata Elohim. Pada teks-teks kuno Perjanjian Lama, Allah Israel diakui sebagai Allah tertinggi meskipun dalam nas tertentu memakai kata Elohim, seperti dalam Keluaran 18 ayat 11, 12, ayat 12 dan Keluaran 20 ayat 3. Kata Elohim dipergunakan dalam bangsa Israel dalam bukan pengertian matematis. Elohim digunakan bangsa Israel untuk menyatakan seluruh keagungan dan seluruh kepenuhan ilahi yang ada pada pribadinya. Itu bicara tentang apa? Elohim bicara Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Elohim itu bicara tentang kepenuhan. Nah, menarik jika kita bandingkan kata Elohim di Perjanjian Lama, kalau kita lanjut di Perjanjian Baru dengan kata logos di Yohanes 1 ayat 1 tadi. Di dalam Perjanjian Baru, kata logos dipakai dengan pengertian pesan Injil Kristen tentang firman kehidupan, firman kebenaran, kabar keselamatan, berita perdamaian, dan pemberitaan tentang salib. Dalam bahasa Yunaninya sebut logos. Logos ialah amanat dari pihak Allah yang dinyatakan dalam Yesus Kristus yang wajib diberitakan dan taati. Injil Yohanes 1 ayat 1 mengatakan bahwa sabda adalah preeksistensi, yakni sudah ada eksister dalam bahasa Latin seperti pre, sebelum dunia diciptakan. Dengan perantaran sabda, semuanya diciptakan, maka sabda tidak diciptakan. Logos atau sabda tidak diciptakan dari ketiadaan, melainkan dilahirkan sejak kekal dari hakikat ilahi, maka ia sehakikat dengan Bapa. Apa artinya? Logos yang ada, logos itu, firman itu setara dengan apa? Bapa. Dengan kalau begitu, bagaimana kita mau mengerti ini dengan baik? Firman yang di Kejadian 1 dengan firman yang di dalam Yohanes 1. Kita bandingkan Yohanes 1 ayat 2 sampai 3. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatunya dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes 1 ayat 2 sampai 3. Semuanya dijadikan oleh Dia. Yang kita bahas Bereshit, yang kita bahas Elohim, yang kita bahas itu semua bicara tentang apa? Logos yang di Yohanes 1. Trinitas hadir di dalam apa? Di Kejadian 1. Trinitas Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh bekerja sama. Dan di dalam Yohanes 1 ayat 2 3 menekankan fungsi firman itu, yaitu apa? Logos itu. Makanya pada mulanya adalah firman. Sama di Kejadian 1 dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi.
Perbandingan Kejadian 1 dengan Yohanes 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 1 memberikan pengertian kepada kita bagaimana pekerjaan Allah itu sendiri. Apa yang dilakukan Logos pada saat penciptaan dunia ini. Apa yang dibuat oleh firman. Makanya apa yang dinyatakan Yohanes ayat 2 sampai 3, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Apa yang dinyatakan Yohanes 1 ayat 2 sampai 3 itu juga dinyatakan oleh kitab Kejadian. Allah pencipta. Dan apa yang terjadi dengan firman itu, Logos itu, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi, apa yang kita pelajari dari Kejadian 1 ayat 1, bila kita bandingkan dengan Yohanes 1 ayat 1, kita dapat mengerti betapa konkretnya kedua ayat ini. Dan betapa pentingnya kedua ayat ini. Karena apa? Kejadian 1 ayat 1 adalah judul dari semua kitab Kejadian. Dan Yohanes 1 ayat 1 adalah judul dari semua kitab Yohanes. Dan apa yang diceritakan di kitab Kejadian itu menceritakan apa yang Yohanes ceritakan. Makanya kalau kita lihat apa yang dimulai di dalam kitab Kejadian dan kitab Yohanes itu adalah perbandingan balik, yang kedua-duanya adalah saling menguatkan. Apa yang Logos sedang perbuat di Kejadian 1 ayat 1. Kepenuhan Allah di dalam Kristus. Dan pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Minggu ini menekankan, Logos itu, Allah yang adalah Logos itu ingin selalu, Allah itu selalu ingin bersama dengan apa? Bersama dengan manusia. Makanya Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi apa yang dilakukan dalam penciptaan Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya adalah pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Hal sama yang dinyatakan oleh Yohanes, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah. Tanpa Dia tidak ada yang dijadikan. Itulah pekerjaan Logos. Itu pekerjaan firman. Dan karena firman telah jadi manusia, tinggal bersama dengan manusia, dan Dia sekarang jadi imam besar yang kita telah pelajari dari kitab Ibrani. Jadi imam besar bagi kita untuk bekerja keras untuk keselamatan kita. Allah pencipta, Allah penebus, Allah yang menjadi apa? Imam besar kita. Amin. Mungkin ada tambahan dari Pendeta Kasalia? Terima kasih banyak, Pendeta. Ada, kalau umpama semua manusia mengambil Kejadian 1 ayat 1, maka tidak akan ada ateis. Dari Kejadian 1 saja kita sudah tahu bahwa Allah yang menciptakan semuanya. Sebelum itu, sebelum ada ciptaan, Allah sudah ada. Baru Allah ciptakan. Cuma yang jadi masalah juga ada beberapa pertanyaan kalau kami di KKR, mereka bertanya, dari mana itu
terang. Sehingga Allah hitung itu hari pertama. Sedangkan nanti pada hari keempat baru ada matahari, bulan dan bintang. Itu saja, Pendeta. Terima Oke. kasih. Nah, kalau di Wahyu 22 tidak perlu matahari lagi. Kenapa tidak perlu matahari lagi? Karena mataharinya adalah apa? Terang Allah sendiri. Allah sendiri. Ya. Artinya apa? Kalau kita baca Kejadian 1 ayat 2, tadi kan saya Pendeta, itu Kejadian 1 ayat 1 itu sudah menjelaskan Elohim, bagaimana Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh itu bekerja sama untuk menciptakan manusia. Ya. Dan menciptakan seluruh dunia ini. Nah, kita melihat tugas dari firman itu pada saat dia kata menciptakan terang, itu bicara tentang terang itu untuk perbandingan dengan apa yang di dalam Kejadian 1 ayat 2 dan Kejadian 1 ayat 3, ada gelap di sana. Gelap gulita menerangi memenuhi Kejadian memenuhi apa? Kejadian 1 ayat 2. Tunggu ya. Bumi Kejadian 1 ayat 2 itu. bumi masih kosong dan Ya, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Jika kita lihat ini, Kejadian 1 ayat 2 ini, gelap gulita menutupi samudra raya. Apa artinya? Di dalam sebelum kejadian, sebelum terjadinya penciptaan, terjadi pemberontakan di sorga. Untuk menunjukkan bahwa gelap gulita itu tidak akan berkuasa, maka terang itu harus ada. Terang itu adalah terang kemuliaan Allah. Terang itu harus berkuasa. Allah harus tetap berkuasa. Maka itu Allah mengatakan terang. Banyak orang yang berkata, oh, matahari mungkin diciptakan di hari pertama. Tidak. Tetap dengan seringkali teologi mengatakan hari pertama itu matahari sudah dibuat. Tidak. Salah itu. Apa yang dikatakan di dalam Kejadian tidak bisa dirubah. Apa yang di Kejadian 1 ayat 1 menyatakan Kejadian 1 ayat 2. Dan bahkan Wahyu 22 menekankan kita tidak memerlukan matahari karena kemuliaan Allah adalah apa? Yesus sendiri adalah apa? Matahari. Nah, kalau gitu, jika di Wahyu 22 Yesus adalah matahari, maka Kejadian 1 ayat 2 menyatakan siapa? Yesus itu sendiri. Terima kasih banyak, Pendeta. Terima kasih. Ya, jadi sering-sering orang mau coba-coba, mau tanya, apalagi kalau di KKR begitu, pertanyaan masuk memang kaget-kaget juga. Tapi dengan berkat Tuhan lah, kita sudah berikan dia punya jawaban yang sangat tepat. Terima kasih, Pendeta. Mungkin ada tambahan yang lain atau pertanyaan? Matthew, mungkin ada yang di live streaming? Tambahan atau pertanyaan? Di live stream tidak ada. Bila tidak ada, saya kembalikan pada Iin. Terima kasih. Kita akan tiba lagi pada doa dan kesaksian. Jika ada hal-hal yang akan kita doakan bersama, kami persilahkan. Mungkin terlebih dahulu dari di Zoom. Ada hal-hal yang akan kita doakan bersama. Oh, Pendeta Kesaulia, silakan. Kami senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Jadi tolong didoakan juga. Kesehatan yang Tuhan berikan itu sangat berharga bagi kami. Ya, Puji Tuhan. gampang
orang hidup dengan satu jantung. Lalu jantung itu juga sementara diperbaiki oleh dokter-dokter. Dan kami percaya Tuhan sudah berikan akal budi kepada mereka. Semua itu berasal dari Tuhan. Jadi saya mau didoakan untuk syukur saya kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Mungkin yang dari live streaming, Matthew? Dari live stream ada beberapa silent request. Yang pertama dari Ibu Omi Asa, kedua dari Ibu Tina, dan yang ketiga Sinci Jana Laki, dan keempat Ika Lintang. Oke. Baiklah, kalau sudah tidak ada, kita akan doa bersama. Dan doa kita akan disatukan oleh Pendeta Muda Tulus Nenggolan. Iya, terima kasih Tante Devina. Kita akan doakan ya. Debrina, iya. Oke. Terima kasih. Kita akan doa bersama dan doa akan dipimpin oleh Pendeta Muda Tulus Nenggolan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang begitu luar biasa yang Kau berikan kepada kami sampai saat ini. Bapa Surgawi, pada saat ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana Engkau mengasihi kami yang luar biasa. Kami ini adalah orang-orang yang Engkau ciptakan, tapi Engkau mau datang ke dunia ini, menjadi manusia, menebus kami, dan sekarang menjadi imam besar bagi kami, dan menyelamatkan kami. Pencipta yang mau menyelamatkan kami ya Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar kepada kami sampai saat ini. Kami tidak tahu dengan apa kami membalasnya. Yang kami hanya lakukan adalah apa yang Kau kehendaki ya Tuhan. Itu saja yang kami dapat perbuat. Dan itu pun kami memerlukan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami dari hari ke hari melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Pada saat ini ya Bapa, kami kembali datang menghadap hadirat-Mu, menyampaikan segala permohonan kami. Terlebih dahulu Kau mengampuni segala dosa kami, sehingga kami layak menghadap hadirat-Mu ya Bapa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami ingin menyampaikan permohonan kami, mendoakan hamba-hamba Tuhan. Pendeta Alex Rantung, biarlah berserta dengan keluarga, biarlah Engkau bersama-sama dengan mereka. Engkau berikan kesehatan, kekuatan dari surga, sehingga perlindungan surga akan menjadi bagian mereka, dan mereka pun dapat menyaksikan kasih Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Hamba-Mu juga tak lupa mendoakan Pendeta Kausial ya Tuhan. Engkau telah memimpin dia sampai saat ini. Kau memberikan kesehatan kepadanya sampai saat ini. Ini semua karena kasih-Mu saja ya Tuhan, dan karena perlindungan-Mu yang kepadanya ya Tuhan. Biarlah Engkau selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupannya. Kau berikan penjagaan, Kau berikan kekuatan, sehingga jantungnya, walaupun
dalam ada masalah dalam jantungnya ya Tuhan. Tapi kami yakin Tuhan, Engkau akan selalu bersama dengan dia, memberikan yang terbaik baginya, memberikan kesehatan kepada jantungnya ya Tuhan. Dan nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Dia akan menjadi, Pendeta Kausalia dapat menjadi alat-alat Tuhan untuk menyaksikan kasih Tuhan bagi orang-orang di sekitarnya ya Tuhan. Hamba-Mu juga tak lupa ya Tuhan mendoakan Pendeta Stephen Rantung yang tidak bersama-sama dengan kami. Biarlah Engkau juga menyertai dia, memberikan hikmat kebijaksanaannya kepadanya ya Tuhan, sehingga terus dapat mendorong kami, memimpin kami. Dan biarlah Pendeta Stephen Rantung, gembala kami ini, dapat Engkau pergunakan menjadi saksi Tuhan dimanapun melalui jemaat Fisdak ya Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk lain request yang disampaikan oleh Tante Tina PS, Tante Omi, Tante Ika Lintang, Oma Opa Lalaki, Kak Evi Angelo ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu menyertai mereka ya Tuhan. Biarlah Engkau mendengarkan seruan hati mereka. Biarlah berkat-berkat Tuhan akan selalu menyertai mereka. Hamba-Mu juga berdoa untuk Tante Debrina yang Tuhan sudah izinkan ayahnya sudah meninggal dan sudah genap 40 hari. Dan biarlah Tuhan memberikan selalu kekuatan kepada Tante Debrina ya Tuhan. Biarlah penghiburan dari surga akan selalu menyertai dia. Berkati keluarganya. Biarlah Engkau juga berikan kekuatan kepada keluarganya ya Tuhan yang ada di Surabaya. Biarlah kasih-Mu bersama-sama dengan mereka ya Tuhan, sehingga kami sama-sama memiliki pengharapan suatu saat nanti kami akan berjumpa di sorga bersama-sama memandang Yesus di awan-awan. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk sahabat-sahabat yang sakit seperti Saudara Aldan Siotang dan juga Kajian Rondunuwu ya Tuhan. Biarlah, dan juga Tante Shana Loloan ya Tuhan. Biarlah Engkau bersama-sama dengan mereka. Biarlah Engkau pulihkan mereka. Engkau berikan yang terbaik dalam hidup mereka ya Tuhan. Engkau pulihkan. Dan pada satu saat nanti ya Tuhan, mereka pun dapat bersukacita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh umat-umat Tuhan, baik yang di live stream maupun yang di Zoom. Biarlah kasih menyertai kami semua. Penjagaan-Mu yang berasal dari surga akan bersama-sama dengan kami. Karena kami yakin ya Tuhan, Engkau segera akan menjawab doa-doa kami. Karena doa ini kami alaskan atas nama Yesus yang adalah juru selamat kami, yang akan segera kembali di awan-awan. Amin. Terima kasih. Baiklah, untuk acara kita pada malam hari ini sudah selesai. Kita ucapkan selamat malam dan sampai kita bertemu lagi pada besok malam pada waktu yang sama. Kita akan membahas lagi kitab Kejadian pada sekolah sahabat kita. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami Jemaat Fisdak. Tuhan selalu memberkati kita semua.